Siapa itu? Oh, recording in progress. Oke, baik, saya bacakan saja ya. Bapak Ibu boleh menyimaknya di rumah masing-masing. Nah, nanti kita sama-sama belajar. Ya. Baik, pasal 2 ayat 1. Judulnya Hukuman Allah atas semua orang, ya, dari Lembaga Alkitab. Tapi tema kita penghakiman Allah versus penghakiman manusia. Ya, saya baca dari ayat 1 ya, dari sampai 11. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sampai di sana bacaan firman Tuhan. Bagaimana, sudah hadirkah Pak ini? Belum ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Itu ya, jadi judul tema kita penghakiman Allah versus penghakiman manusia. Ya. Ya, kita sudah baca bersama tadi tentang penghakiman ya. Penghakiman. Bahkan hukuman. Hukuman diberikan karena sudah ada penghakiman. Biasa gitu kan ya. Orang bersalah ya kan ditangkap polisi, di penjara, masuk pengadilan, divonis gitu ya. Kalau divonis bersalah ya sudah. Tapi ini hukuman Allah ini kalau kita lihat di sini ya, nanti kita lihat ya dari bacaan kita tadi bahwa jangan menghakimi di sini ya. Dari pasal 2 ayat 1 itu ada hal tentang menghakimi orang lain. Ya, kita menghakimi atau di sini jangan siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Hati-hati ya dalam menghakimi orang lain. Ya.
dengan begitu lugas, tegas, lantang. Kita suka menghakimi. Kita lupa. Kita pun mungkin pernah melakukan itu. Ya. Tapi ketika menghakimi orang lain, waduh, udah seperti hakim gitu ya, namanya menghakimi. Udah seperti hakim, udah punya hak untuk menghakimi. Tapi di sini katakan hati-hati, karena engkau menghakimi orang lain, engkau juga melakukan hal-hal yang sama. Ya, itu dia. Nah, ayat 2, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Kemarin kita sudah dengar ya, Pak Gembala bilang bahwa murka Allah itu murka yang tulus, adil, sempurna. Nah, di sini juga ya dikatakan hukuman Allah, ya Allah yang jujur, yang adil, yang sempurna. Itu ya. Hukuman Allah pun yaitu adil, sempurna, jujur atas mereka yang berbuat demikian. Itu ayat 2 katakan ya. Lalu yang ketiga, engkau manusia, engkau menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Hati-hati ya. Kalau kita menghakimi orang, padahal kita melakukan ya hal yang sama. Katanya kalau orang menunjuk, kemarin kan jari telunjuk itu kan menunjuk dosa kan? Menunjuk ke orang, 1 jari telunjuk, tapi yang kepada kita menunjuk berapa? Paling tidak 3 itu kan? 3 jari menunjuk kita. Jadi hati-hati dalam menghakimi orang. Ya. Maukah ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidak engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ya, kalau sampai saat ini masih dikasih kesempatan untuk bertobat, ya kita bersyukur. Ya. Bertobat dalam arti tadi ya, jangan menghakimi orang. Ya, itu kan judulnya kan seperti itu. Konteksnya itu. Ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, ya, dalam melakukan kejahatan, tapi suka menunjuk orang. Karena kekasaran hatimu tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari, waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, menumpuk itu ya, murka itu kita tumpuk. Nah, kalau kita mengeraskan hati. Ya. Lalu ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, pasti ada balasan. Murka Allah, penghakiman Allah itu tadi ya, yang jujur tadi, yang sempurna. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya, jadi di sini orang yang percaya dan tekun ya berbuat baik. Ini kan ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman, ya, kepada orang-orang di Roma. Ya, kalau mereka di sini, ia akan membalas ke tiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal pada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi ya murka yang sempurna itu ya, murka yang adil dan jujur dari Allah, ya, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran. Ya, jadi tidak taat pada kebenaran. Harus taat ya pada kebenaran. Melainkan taat pada kelaliman. Kelaliman itu kejam, ya, jahat, kejam. Kalau fasik tidak kenal Allah. Kalau lalim itu kejam, jahat, ya, keji. Apalagi itu kelalim itu. Sadis. Gitu ya. Lalu murka dan geram, lalu penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Ya. Ada penderitaan, ada kesesakan. Kalau terus orang itu berbuat jahat. Ya, di sini dikatakan pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ya. Jadi orang-orang yang disampaikan firman oleh Paulus ini ya sudah percaya Tuhan, atau orang-orang yang sudah percaya Allah, agama Yahudi, tapi tetap hidup yang berbuat jahat. Itu.
Oke. Ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh orang yang berbuat baik. Nah, jadi lawannya dari berbuat jahat. Kalau orang-orang percaya, ya percaya Yesus, terus lakukan yang baik, gitu kan, akan kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera ya, pada orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya, zaman itu yang di Roma ya, Yahudi dan Yunani, dan sekarang juga buat kita ya, kalau berbuat baik, di sini dikatakan Paulus kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera. Ya, berarti ada orang-orang yang ini kan konteksnya dengan Injil ya, Injil yang disampaikan oleh Paulus. Ya, Injil yang disampaikan karena Paulus punya keyakinan yang kokoh tentang Injil. Makanya dia mau komparasikan antara Injil ya dengan pemahaman orang-orang Kristen saat itu atau orang-orang percaya saat itu ya. Yang masih melakukan kejahatan itu. Mereka yang berbuat baik tadi disatakan dapatkan hidup kekal ya. Tapi ada di mana itu ya, tapi yang berbuat jahat itu hidup tidak penderitaan, kesesakan itu kan, yang tidak taat kepada kebenaran tapi taat pada kelaliman akan menderita sesak. Itu dia membuat orang semua orang yang berbuat jahat, tapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, orang Yahudi maupun Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu ya. Dalam kehidupan sekarang pun seperti itu, udah bilang orang percaya tapi tetap melakukan kejahatan. Nah, ada akibatnya, penderitaan, kesesakan. Tapi orang percaya yang melakukan yang kebaikan, ya sudah percaya Yesus, lakukan kebaikan. Memang harusnya kan seperti itu ya. Nah, itu. Allah tidak memandang bulu. Ya, mungkin lanjutnya nanti kita akan baca berikutnya 12 dan seterusnya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Gembala, silakan, karena Pak ini saya belum lihat ini, Pak Samuel. Silakan yang lain. Ya, ada penghakiman Allah, penghakiman penghakiman manusia. Mungkin langsung diskusi aja, Pak. Langsung aja ya. Oke, silakan kita langsung diskusi saja. Silakan, ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Mari, saya persilakan. Siapa nih? Bu Juli? Agak kurang keras, Bu. Di saya kurang keras ya. Oh, di tempat lain keras nggak? Nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Kecil sekali, Bu. Ya, sebentar ya. Ya, iya, Bu. Udah full di sini. Tapi masih kecil. Nggak kedengaran suaranya Ibu. Apa yang Ibu bicarakan? Iya, kedengaran. Ini dia. Ini keras sekali. Sebentar ya, saya matikan supaya nggak double. Ini dia. Baru jelas, Bu. Iya, saya mau bertanya. Dengar ya, Pak? Ya. Silakan. Apa bedanya kita menghakimi dengan menegur atau menasehati gitu? Contohnya kan firman Tuhan juga menyuruh jika ada saudaramu yang hidupnya nggak benar, ya nasihatilah dia dengan 2 mata gitu. Baru nanti kalau nggak berhasil dengan memanggil saksi 4 mata gitu. Ya 2 orang gitu. Apa bedanya itu dengan apakah itu termasuk menghakimi jika kita menasihatkan seseorang
Apa bedanya menghakimi atau dengan menasehati? Jadi Ya, ngeri-ngeri sedap juga kita kalau kita mau menegur orang, takutnya kita dibilang menghakimi gitu. Ya, makasih Bu Juli. Ya, Apa bedanya menghakimi dengan menegur? Ya, menegur. Ya, karena hampir-hampir sama itu kan. Ya, oke lah, kalau saya boleh, kan kita sharing ya. Nanti ditambahkan yang lain. Oke, kalau menegur, ya puji Tuhan. Mudah-mudahan menegur itu benar. Kalau di sini kan hubungannya dengan orang itu menghakimi, sementara dia sendiri melakukan hal yang sama. Itu. Ya, kali menegur, kalau dia tidak melakukan hal yang sama, baiklah buat dia. Sungguh tulus gitu ya, murni dia menegur. Ya kan? Karena di sini ada konteksnya kan begitu. Kita menghakimi orang, sementara kita sendiri melakukan hal yang sama. Itu. Jadi mungkin bedanya di situ kali ya Bu ya, antara menghakimi dengan maksudnya Ibu menegur. Kalau dia menegur, dia tulus, dia tidak melakukan, tidak pernah melakukan hal yang sama, nah, itu menegur, tulus, gitu ya. Tapi kalau dia melakukan hal yang sama, itu konteksnya ya seperti itu kalau saya lihat di sini ya. Nah makanya kita sharing, nanti kita lihat ya, apakah yang saya katakan itu. Nah, karena memang ada konteksnya seperti itu. Jadi jangan sok menghakimi kalau kita sendiri melakukan gitu. Ya. Itu. Ada bedanya itu. Kasih. Ada yang lain ingin menambahkan, silakan. Apa bedanya Pak menegur dengan menghakimi? ya terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih. Ya, nanti mungkin ada yang tambahkan ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya yang lain? Kalau saya mungkin tambahin aja ya Pak. Ya Bu Abi, silakan. Pak. Kalau menegur itu kan istilahnya apa namanya, supaya supaya orang itu dibangun imannya, artinya hidupnya lebih baik gitu kan, supaya bertobat gitu kan. Tapi kalau menghakimi itu kan itu udah beda, itu artinya udah apa ya, kayak menghukum gitu loh, kayak menghukum gitu. Jadi kita malah membuat dia itu down gitu, malah membuat dia itu merasa gimana sih, kok malah dia jadi marah gitu kan kalau menghakimi gitu. Tuh kalau menghakimi itu udah kayak udah, "Ah, lu sih begini," gitu. Jadi iman dia jadi nggak dibangun juga gitu. Jadi dia malah kayak jadi kayak marah gitu, jadi kayak benci kita gitu. Kalau menegur kan, menegur tentunya menegur dengan kasih ya. Itu kan beda gitu dengan menghakimi gitu. Ya itu aja sih Ya. mungkin Pak. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Abi. Ya, menurut Ibu Abi itu ya, bahwa menghakimi membuat orang jadi down. Ya. Membuat orang jadi membenci kita. Iya, itu dia. Oke, ada yang ingin menambahkan? Ya. Itu temanya hukuman Allah, penghakiman Allah versus penghakiman manusia. Kalau manusia kan suka menghakimi, ya, tapi dia sendiri melakukan. Ya. Nah, kalau Allah kan menghakimi, memang dia jujur, adil, baik, sempurna. Allah murka, jujur, baik, sempurna. Maksud Allah baik. Allah nggak melakukan yang tidak, Allah tidak melakukan yang jahat.
Itu. Pak Bambang. Ya, Pak, silakan. Ya, memang ada perbedaan yang perlu kita perhatikan terkait dengan nasihat, teguran, dan penghakiman. Nasihat dan teguran dalam perspektif sosial, posisi kita sama. Yang menegur dan yang ditegur itu posisinya sama, selevel. Ya. Dari sisi hukum. Sehingga tidak ada yang merasa lebih dan tidak ada yang merasa rendah. Jadi nasihat, teguran itu dalam posisi yang selevel, yang sama. Tetapi ketika penghakiman atau menghakimi, maka sudah terjadi perubahan posisi. Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi terdakwa. Nah, itu perbedaan yang perlu kita pahami dengan baik. Sehingga kenapa Paulus mengingatkan bahwa penghakiman kita itu tidak sempurna. Penghakiman kita itu tidak lengkap. Bahkan cenderung subjektif dan tidak adil. Makanya kalau kita ikuti hukum yang ada di negara kita ini, ya orang sering bilang hukum di negara kita ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya ada tebang pilih. Ya kan? Kita lihat juga bahwa di dunia pengadilan, tempat di mana keadilan harusnya ditegakkan, justru di sana ada permainan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Harusnya hukumannya maksimal, tetapi disunat. Sehingga ada ketidakadilan dalam hukum yang dibuat oleh manusia. Itu sebabnya dalam Roma pasal 2 tadi, jangan jadi hakim untuk orang lain, kepada orang lain. Jangan menghakimi orang lain, karena posisinya sudah beda di situ. Nah, makanya Paulus katakan bahwa penghakiman yang paling benar, paling adil, paling sempurna itu hanya Allah. Ya. Nah, itulah sebabnya perjuangan kita adalah bagaimana supaya tugas, fungsi, dan peran kita dalam komunitas tubuh Kristus untuk saling menasihati dan saling menegur satu sama yang lain. Karena levelnya sama. Menegur dan menasihati itu posisinya sama. Tetapi kalau sudah levelnya menghakimi, maka sudah terjadi perbedaan. Makanya banyak orang yang tidak suka ketika dirinya diadili, dihakimi. Banyak orang tidak suka, termasuk kita juga nggak mau seperti itu. Karena kita menganggap bahwa kamu siapa. Nah, itulah yang perlu dihindari dalam konteks relasi kita dalam komunitas sebagai tubuh Kristus. Saling menasihati, saling menegur itu bagian yang perlu kita tumbuh kembangkan. Kenapa? Karena kita bagian dari komunitas itu, bagian dari tubuh itu. Tetapi kalau kita sudah masuk ke level menghakimi, maka posisinya sudah berbeda. Dan orang tidak mau seperti itu. Nah, Paulus mengingatkan bahwa hanya Allah yang bisa melakukan satu pengadilan, penghakiman yang benar, yang adil, yang jujur, yang objektif, yang sempurna. Nah, itu sebabnya tugas kita bukan dalam konteks menghakimi, tapi tugas kita dalam konteks menegur dan menasihati. Hanya sejauh dan sebatas itu yang diizinkan oleh Alkitab. Bahkan Alkitab katakan teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kita tahu orang lagi mau masuki jurang, lalu kita biarkan. Nah, itu juga tidak baik. Kita harus menegur. Kita harus menasihati, tapi tidak menghakimi. Itu perbedaannya. Makanya orang kalau ditegur, dia pasti merasa,
wah saya diperhatikan, saya dituntun, saya diarahkan, ya, saya dibimbing kembali. Ternyata yang saya lakukan ini salah. Nah, itu banyak orang yang akhirnya berubah ketika teguran dan nasihat itu dijalankan dengan penuh kasih di dalam tubuh Kristus. Tetapi kalau dihakimi dia makin keras dia. Nah, itu yang saya ingin tambahkan terkait dengan pertanyaan Ibu Yuli tadi. Apa bedanya teguran, nasihat, dan Nasihat, menghakimi? hakiman. Ya, makasih Pak Bambang. Ya, makasih Pak. Itu dulu. Makasih Pak Jo. Ya, iya, makasih. Itu ya Bu Juli, berarti kalau mau menasehati, menegur harus dengan kasih. Ya, jadi itu teguran itu dengan kasih. Itu ya. Kalau menghakimi ya bukan haknya kita untuk menghakimi, gitu. Karena itu tadi hakim udah nggak selevel ya. Maksudnya dia berhak untuk menghakimi. Gitu. Tapi kalau mau menegur ya harus dengan ya niat yang baik, niat tulus, gitu ya. Nah, Ya, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak John. Ya, makasih Bu Juli. Itu dia ya buat kita semua belajar ya, bahwa ya itu kalau menghakimi kita merasa kita di atas dari yang kita hakimi. Tapi kalau kita sama berarti ya menasihati, menegur dengan kasih, tulus, jujur. Baik, kasih Pak John. Baik, yang lain silakan. Nah, ini Saya, Pak Judiarto. Iya, Pak Judiarto udah nggak sabar nih. Udah ada 10 pertanyaannya nih. Aduh, silakan Pak Judiarto. Saya Pak. Ya. Oke. Salam semuanya. Salam. Seperti biasa saya bertanya juga Pak. Ya. Pertanyaan saya yang pertama itu dari ayat pertama tadi kan hakim kita, apakah maksudnya di situ manusia tidak boleh menghakimi manusia? Itu pertanyaan saya Pak. Dan sementara judulnya tadi kan dikatakan penghakiman Tuhan dengan penghakiman manusia. Ya. Versus penghakiman manusia. Sementara dalam ayat tadi seolah-olah manusia itu tidak boleh menghakimi manusia atas kesalahannya. Kira-kira pertanyaan saya begitu Pak. Saat di manakah manusia itu dia bisa menghakimi manusia? Seperti apa? Maksudnya apa? Dan kemudian apa perbedaan penghakiman manusia dengan penghakiman Allah? Jika memang manusia itu boleh menghakimi manusia. Ya, kira-kira bisa ya pertanyaannya Pak ya? Dapat ya Pak Bambang? Ya, iya Pak. Satu aja dulu ya. Satu dulu. Satu aja dulu. Oke. Ya. Pertanyaannya tadi, apakah manusia tidak boleh menghakimi manusia? Saat di mana manusia boleh menghakimi manusia? Karena di dalam dunia juga ada hakim yang diangkat yang oleh negara ya, hakim sebenarnya hakim kan diangkat disumpah ya, makanya dia punya hak. Ya, tapi kita lihat sendiri ya hakim-hakim di dunia ini, di Indonesia khususnya. Ya, saat apakah manusia tidak boleh menghakimi manusia? Ya. Ya. Ada hakim di dunia. Di sini jelas juga sih kalau Paulus tulis ya manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain. Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Itu dia.
melakukan hal-hal yang sama. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini konteksnya Paulus katakan, jangan menghakimi orang kalau kita sendiri melakukan hal-hal yang sama. Tapi juga tadi kata Pak Gembala kan sudah disampaikan. Ya, jangan itu diberikan hak. Jadi kalau kita hanya selevel, kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kita bukan hakim. Ya, kita bukan hakim. Ya, hakim itu yang diangkat oleh negara ya. Kita jangan menghakimi orang lain. Bukan hak kita. Itu. Yang kita lakukan tadi kan menegur, menasehati dengan kasih. Apakah manusia tidak boleh menghakimi manusia? Boleh, selama itu memang dia hakim. Ya, selama dia itu memang hakim. Haknya dia untuk menghakimi. Kita nggak boleh, karena kita bukan hakim. Ya. Itu kalau pertanyaannya seperti itu. Saat di mana manusia boleh menghakimi manusia, ya itu kalau dia diangkat menjadi hakim, dia boleh menghakimi. Ya, itu yang saya dapat sampai sesuai dengan bacaan kita. Jadi kita nggak boleh menghakimi, Pak. Kita bukan hakim. Kita bolehnya menegur, menasehati. Pak, orang itu udah begitu jahat, Pak. Orang itu udah begitu menyakiti saya. Doakan dia, Pak. Oke, ada yang ingin sharing, silakan. Ya, begini Pak Bambang, Pak Ya. Yarto, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Ya, secara umum dalam konteks hukum tidak semua orang melakukan itu sebagai hakim. Tapi kadang-kadang kita ingin menjadi hakim atas orang lain. Yang secara legal, yang secara hukum, sebenarnya kita tidak punya kapasitas untuk itu. Secara umum ya, ini secara umum. Tetapi dalam konteks kejahatan, ini harus dipahami bersama, dalam konteks kejahatan, maka ada bagian yang sudah ditentukan untuk dipakai oleh Allah menjadi alat dalam tangannya, bagaimana supaya kejahatan itu mendapatkan keadilan dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, itu sebabnya dalam konteks pengadilan, ya, di sana kan ada jaksa, ada hakim, dan mereka punya kapasitas untuk itu. Dan mereka juga tidak sembarangan menghakimi. Kalau tidak ada orang yang salah, ya kan, tidak ada orang yang melanggar hukum, pasti mereka juga tidak sembarangan menggunakan jabatan mereka sebagai jaksa, sebagai hakim, untuk suka-suka mereka menghakimi orang, melakukan pengadilan dan menghakimi orang. Enggak juga. Tetap ada pada frame, koridor hukum yang mereka, ada batasan-batasan yang mereka harus jalani. Makanya, tadi pertanyaan, tidak bolehkah manusia menghakimi? Secara umum tidak boleh. Karena tidak ada kapasitas di situ. Tetapi secara khusus ada. Kenapa ada? Karena ada kejahatan. Ada tindakan-tindakan kriminalitas yang tentunya merugikan, bukan saya satu dua orang, merugikan masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Maka pengadilan, hakim, jaksa hadir untuk sebagai alat Tuhan memerangi kejahatan. Jadi dalam konteks itu, manusia tetap menjalankan tugasnya. Hakim-hakim, jaksa-jaksa itu menjalankan tugas mereka. Dan mereka diberi kewenangan dan dijamin oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Nah, yang Paulus maksudkan di sini adalah kita yang
ada di dalam tubuh Kristus, ya, yang cenderung untuk menjadi hakim tanpa legalitas, ya kan? Kita melakukan itu. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus bahwa ketika kita mau mencoba menghakimi orang lain, maka kita merasa diri kita benar dan orang lain itu merasa menjadi orang yang salah, sehingga dia layak untuk dihakimi. Nah, persoalan disitulah yang bisa menimbulkan banyak hal di dalam komunitas tubuh Kristus. Nah, di dalam komunitas tubuh Kristus sendiri pun, ketika ada anggota-anggotanya yang berbuat jahat, ya, yang berbuat jahat, ada orang-orang yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan tindakan disiplin, ya kan? Misalnya pendeta, hamba Tuhan yang melakukan tindakan kejahatan, maka organisasi akan membentuk satu tim untuk menyelidiki, yang pada akhirnya nanti berdasarkan semua data dan fakta, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada organisasi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka itu akan dijatuhi disiplin. Seperti itu, tidak boleh melayani, ya kan? Dapat bimbingan pastoral dan disiplin-disiplin lainnya sebagai konsekuensi karena ada pelanggaran terhadap baik hukum gereja maupun hukum Alkitab. Nah, ini juga kita harus pahami dengan baik. Nah, sekali lagi secara umum dalam tubuh Kristus tidak boleh terjadi yang namanya saling menghakimi. Karena dengan saling menghakimi ada yang menganggap diri lebih benar dari orang lain, dan akan ada di sana saling melukai, saling menyakiti, dan bisa merusak, menghilangkan damai sejahtera di dalam tubuh Kristus itu. Nah, inilah yang perlu dihindari, ya, dihindari oleh kita semua sebagai komunitas tubuh Kristus. Nah, itu semangat, itu spirit yang dinyatakan oleh Paulus di sini di dalam Roma pasal 2, ya, ayat 1 sampai 11 ini Paulus sedang membicarakan tentang itu, sehingga yang Paulus tekankan bahwa hanya Allah yang bisa menghakimi secara adil, secara sempurna, secara lengkap. Makanya Paulus bilang, kau yang menghakimi kau juga lakukan kok. Nah, kira-kira gitu. Jadi artinya tidak ada yang merasa diri lebih baik, tidak ada yang merasa diri lebih benar dari orang lain. Ya, di hadapan hukum Allah semua sama. Nah, seperti itu. Jadi apa ditanyakan oleh Pak Yudiarto tadi, konteksnya ada. Ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi untuk kita pahami secara baik dan benar. Itu dulu Pak Bambang. Terima kasih. Mungkin yang mau tambahkan, silakan. Kasih, Saya nih Pak Bambang, Pak Pit. Siapa nih? Pak Pit. Pak Pit. Oh, silakan Pak Pit. Saya melihatnya di sini ini Paulus berbicara menghakimi dan tegurannya. Tidak ada sangkut pautnya dengan hakim yang diangkat pemerintah. Hakim yang diangkat pemerintah itu adalah mewakili Allah di dunia ini. Jadi itu tidak ada sangkut pautnya. Cuma yang sama Paulus ini menghakimi dan teguran. Kalau saya melihatnya, menghakimi itu tidak ada sisi baiknya. Tapi kalau teguran itu ada baiknya. Itu saja, Pak Bambang. Terima kasih. Ya, makasih Pak Pit. Ya, itu ya. Jadi ya kita lihat dalam jawaban-jawaban tadi bahwa dibandingkan dengan, karena temanya kan
penghakiman Allah dan penghakiman manusia versus penghakiman manusia. Itu ya jadi tema kita ya, penghakiman Allah versus penghakiman manusia. Oke, tadi Pak Pit nambahin bahwa di sini tentang penghakiman Allah ya, penghakiman Allah yang berbuat baik akan dapat apa tadi itu kebaikan ya, kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera. Yang berbuat jahat akan dapat murka dan geram kalau mereka hanya mencari kepentingan sendiri, tidak taat pada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Itu penghakiman Allah, hak mutlak Allah untuk menghakimi manusia yang suka menuding orang lain, tapi sendiri melakukan hal yang sama. Ya, kan banyak tuh ya orang menuding, menghakimi, menuduh, sementara dia sendiri melakukan itu. Nah, Paulus bilang hak Allah yang akan menghakimi. Ya. Jadi itu hak Allah ya menghakimi. Ini konteksnya dengan orang-orang percaya saat itu. Ya, janganlah saling menghakimi, jangan saling menuduh. Karena di pasal 1 ayat 18 sampai berapa yang kemarin dibahas itu 32 itu kan kefasikan, kelaliman manusia. Ada yang berbuat jahat, ada yang setuju. Nah, makanya masuk di ayat pasal 2. Karena itu, katanya, karena perbuatan jahat, kejahatan dilakukan di pasal 1 ayat 18 sampai 32 itu. Tak usahlah kalian saling menghakimi. Penghakiman itu hak Tuhan. Itu. Ya. Jadi tak usah. Pak Bambang, izin. Iya, sekarang lagi bebas. Jackson, silakan. Iya. Ya, silakan Pak Jackson. Ya, memang kata menghakimi ini kan kadang menjadi hal yang sangat kurang jelas bagi kita ya, karena kadang menilai pun udah dibilang menghakimi. Nah, padahal dengan menilai tujuan kita untuk supaya ada perbaikan. Nah, itu salah satu. Dan juga pernah ada salah satu contoh waktu saya kebetulan evaluasi dengan pemuji, saya bertanya, di antara kita ada enggak yang bagaimana hubungan saat teduh kita dengan Tuhan gitu. Nah, jadi coba angkat tangan siapa yang saat teduh benar-benar saat teduh rutin. Ada yang angkat tangan beberapa, tetapi ada juga yang bolong-bolong. Nah, pada saat kita bertanya, ada yang bilang gini, janganlah, udah cukup. Nanti jangan kita saling menghakimi seperti itu. Jadi menurut saya sih ini menjadi sebuah hal yang bisa juga ini dipakai iblis. Padahal tujuannya kan untuk memperbaiki. Bagaimana supaya kita sama-sama memiliki hubungan persekutuan yang baik, bukan tujuannya untuk bagaimana orang lain itu dinilai orang, bukan itu, dinilai orangnya buruk gitu, Pak. Jadi itu yang saya lihat dari sisi pengalaman saya juga. Kadang kata menghakimi ini menjadi sesuatu bumerang juga ya kali ya. Kalau kita menyampaikan tentang seseorang sudah dibilang menghakimi. Mungkin perlu juga diperjelas ini, Pak, dari sisi Alkitabiahnya gitu, Pak. Supaya kita jangan sampai kita takut-takut untuk menyampaikan penilaian kita tentang seseorang atau tentang sebuah organisasi atau apapun itu gitu, Pak. Terima kasih. Ya, makasih, Pak. Iya, Pak Bambang. Ya, ini Pak Monas ya. Apa Pak Monas? Ya, saya ingin nambahkan nih tentang menghakimi ya, penghakiman. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus pun tidak melarang menghakimi gitu loh kalau kita baca ya. Contohnya coba kita buka di Yohanes ya, kita lihat nih.
Yohanes Pasal 7 ayat 24. Ya. Ini Tuhan Pasal? Yesus sama Yohanes 7 ayat 24. Oh ya. Tuhan Yesus ya, ada beberapa referensi ayat. Ini salah satunya dari Tuhan Yesus berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil, gitu loh. Jadi Tuhan Yesus tidak melarang menghakimi, jadi harus menghakimi dengan adil. Nah, itu pertama. Yang kedua, dari Paulus ya. Paulus itu menyatakan, coba kita buka dari 2 Timotius 4. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang kedua ya. Dikatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Paulus sendiri menyatakan ya, nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah. Seperti itu ya. Jadi kan arti dasar menghakimi adalah memutuskan atau membuat penilaian terhadap suatu hal gitu ya. Nah, jadi orang Kristen tidak ada larangan untuk menghakimi seperti itu ya. Yesus pun tidak melarang menghakimi. Konteksnya kalau kita bacakan di dalam Matius 7 ya, jangan menghakimi, sebetulnya Tuhan Yesus itu ingin khotbah Yesus di bukit ya, sedang menegur kepada orang-orang ya orang Yahudi atau ahli Taurat, mereka itu munafik gitu loh. Mereka kesalahan mereka yang banyak itu sebetulnya banyak, tapi mereka menghakimi orang, menyudutkan orang. Nah, itu kan konteksnya kalau kita lihat khotbah di bukit itu Yesus menegur para ahli Taurat, orang Farisi seperti itu. Jadi arti kata dasar menghakimi kan itu memutuskan gitu loh ya. Ya, memutuskan atau membuat penilaian terhadap sesuatu yang salah atau yang benar seperti itu. Jadi dari pernyataan Yesus pun, Yesus tidak melarang orang untuk menghakimi, dan Paulus juga nyatakan apa yang salah. Apalagi zaman sekarang kan. Jadi kalau pengajaran itu salah, harus kita salah. Jangan bilang jangan menghakimi, enggak. Nyatakan apa yang salah. Kamu salah. Kata Paulus, nyatakan, tegurlah, nasihatilah seperti itu ya. Nah, konteks juga dalam Roma 2 tadi tentang hakiman, ini kan sebetulnya orang Yahudi ya. Orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, merekanya semuanya itu dalam pandangan Tuhan mereka berbuat salah. Jadi orang Yahudi merasa diri paling benar kan. Kalau kita baca nanti pasal 2 dan seterusnya itu, makanya Paulus bilang, kamu janganlah menghakimi orang. Kamu sendiri orang Yahudi salah, orang non-Yahudi pun salah, kalian orang berdosa seperti itu. Itu maksud Paulus, seperti itu ya konteksnya. Jadi bolehkah kita mengakui? Sangat boleh. Yesus sendiri tidak melarang orang menghakimi, Paulus pun tidak melarang menghakimi. Karena yang salah harus ditegur. Kalau tidak ditegur, dia tidak tahu kesalahannya. Seperti itu ya. Jadi orang Kristen perlu melakukan penghakiman. Nyatakan, tegurlah yang salah. Nyatakan, supaya orang bisa tahu kesalahannya dan berjalan dalam terang firman Tuhan seperti itu ya. Gitu. Tambahan dari saya ya. Oke. Ya, mungkin Pak Monas sedikit berbeda kita punya pandangan. Ya, karena dalam Yohanes 7:24 itu penghakiman itu harus adil. Ya. Nah, apakah kita menghakimi adil enggak? Karena jelas Tuhan Yesus bilang, janganlah menghakimi orang berdasarkan yang kelihatan, tetapi berdasarkan keadilan. Ya kan? Nah, ketika kita menghakimi, apakah penghakiman itu adil atau enggak? Jangan sampai penghakiman itu subjektif. Nah, disitulah nanti akan menimbulkan konflik karena tidak ada keadilan di situ. Sebab hukum itu harus adil. Ya kan? Harus adil. Jadi dalam konteks Alkitab, kita diberi ruang oleh Tuhan bukan untuk menghakimi,
tetapi untuk menasihati, untuk menegur, itu jelas. Bahkan Paulus tadi, Pak Monas baca ayat-ayat itu tadi, itu dalam konteks nasihat dan teguran. Nah, teguran itu kan berarti menyatakan yang salah. Ya kan? Tetapi kalau sudah masuk ke ranah menghakimi, maka di sana harus ada keadilan. Nah, Paulus katakan yang adil itu, yang benar itu cuma pengadilan Allah. Manusia tidak bisa. Kenapa? Karena sama-sama dalam posisi di hadapan Allah, sama-sama berdosa, bersalah. Mau orang Yahudi, mau orang Yunani, ataupun yang bukan, sama-sama bersalah. Seperti itu. Nah, dalam konteks tadi Pak Jackson, menilai, ya kan? Menilai itu kan subjektif. Sehingga karena menilai itu subjektif, maka orang lain akan terganggu ketika dinilai. Karena ada unsur subjektif. Makanya kita memang diajarkan untuk menghindari hal-hal yang berpotensi di dalamnya ada unsur subjektif. Ya kan? Karena unsur subjektif itu sangat besar efek negatifnya. Tetapi kalau kita tegur, nasihati, justru itu lebih bagus dibanding dengan memberikan penilaian. Nah, seperti itu. Jadi, saya sedikit berbeda dengan Pak Monas. Karena dalam konteks keadilan, penghakiman manusia itu nggak ada yang adil. Itu subjektif dominannya. Sehingga Paulus menghadapkan kita dengan penghakiman Allah yang adil, yang benar, yang jujur, yang sempurna. Nah, makanya kita harus berusaha untuk mengembangkan sikap menasihati dan menegur. Karena ruang itu yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Tapi kalau dibilang Pak Monas tadi, Tuhan Yesus tidak melarang menghakimi, justru dalam Yohanes 7 ayat 24 itu yang Tuhan Yesus maksudkan harus adil di dalamnya. Penghakiman yang diberikan harus adil. Tidak ada subjektif di situ. Nah, jadi saya sedikit berbeda dengan pemahaman Pak Monas terkait dengan konteks menghakimi. Ya. Itu, Pak. Oke. Ya. Ya, tapi kan buktinya bahwa menghakimi itu Tuhan Yesus tidak melarang, Pak. Jadi harus menghakimi dengan adil gitu loh. Ya memang Tuhan itu yang maha adil, penghakiman milik Tuhan. Tapi kan otoritas ukuran kita Alkitab gitu loh. Kalau kita hanya Tuhan yang adil, gimana standar kita? Kita kan pegangan standar kita Alkitab. Kita bisa nyatakan dia salah, dia benar. Standar kita Alkitab. Kalau hanya diserang kepada Tuhan, ya nggak ada yang benar gitu loh, Pak. Bukan dalam konteks teguran, nasihat, itu Alkitab kasih ruang kita. Dalam konteks teguran, dalam konteks nasihat, pasti ada yang kurang kan? Pasti ada yang salah di sana. Sehingga tujuan dari teguran, tujuan dari nasihat adalah perbaikan, perubahan. Tapi kalau menghakimi itu vonis. Vonis yang dijatuhkan. Dan dia harus menjalankan vonis itu. Itulah konteks menghakimi. Tetapi kalau teguran, kalau nasihat, ya justru itu diberi ruang kita oleh Tuhan melakukannya. Karena di dalamnya ada perbaikan, ada perubahan ya ke arah yang lebih baik. Seperti itu dalam konteks teguran dan nasihat. Tapi kalau sudah menghakimi, itu vonis. Jatuhnya ke vonis. Beda, Pak. Vonis beda dengan hakim. Kalau vonis itu sudah putusan, lalu kalau hakim itu adalah mengadili, ya. Dalam kamus bahasa Indonesia pun hakim itu mengadili perkara, pengadilan. Ya, setelah diadili kan vonis, Pak kan? Nah, keputusannya baru itu kita nggak bisa ngambil keputusan. Tapi kan itulah makanya menghakimi itu. Pak Monas, menghakimi itu kan
Menghakimi Monas itu kan satu-satu. harus Pak ujung Monas. vonis. Ada moderator boleh minta satu-satu biar nggak saling menjawab. Pak Iya. Bupati Pala. Ya, jadi minta maaf ya satu-satu ya supaya kita bisa dengarnya jelas. Nah, kasih satu-satu dulu. Siapa tadi terakhir ya? Pak John lagi silakan. Iya, jadi makanya tadi saya bilang saya agak berbeda dengan Pak Monas. Kenapa? Karena menghakimi itu endingnya, ujungnya pasti vonis. Ujungnya ke situ menghakimi. Ya kan? Tidak bisa tidak. Kalau hanya lepas begitu saja, itu teguran, nasihat itu. Biar bagaimanapun menghakimi itu pasti ujungnya vonis. Namanya sudah menjalankan itu pasti ujungnya vonis. Kan gitu. Makanya kenapa Paulus mengatakan kita jangan menghakimi. Tuhan Yesus juga mengatakan jangan menghakimi karena pasti ujungnya vonis. Makanya Tuhan Yesus bilang, Pak Monas kan kasih tahu Yohanes 7:24 harus adil. Adil itu kan bicara tentang vonis. Gitu. Nah, makanya saya kurang sependapat atau sepandangan dengan Pak Monas bahwa orang Kristen diberi ruang untuk menghakimi. Oke. Karena ujungnya pasti ada vonis di dalamnya. Gitu Pak Bambang. Terima kasih. Ya, baik Pak Gembala, terima kasih. Lalu Pak Monas masih mau menyampaikan atau Iya, kalau saya lihat, ya silakan. saya berbeda gitu loh. Jadi penghakiman itu belum vonis ya. Jadi Penghakiman itu kan juri. Seperti itu. oke. Makanya juga berbeda. Biasa perbedaan itu biasa dalam wacana teologi Pak Bambang. Oke. Oke Pak Bambang, bisa saya lanjut pertanyaan tadi saya, Pak Bambang. Oke. Ya, bisa. Jadi itu ya, kita udah ngerti ya masing-masingnya. Oke. Nanti dilanjutkan lagi ya untuk itu tadi. Oke, silakan Pak Judiarto. Iya Pak. Tadi kan Pak John udah bilang bahwa konteks penghakiman itu ada di mana manusia bisa menghakimi karena dia udah Tuhan, artinya dia udah konteksnya udah beda bahwa dia seorang hakim bisa menghakimi. Artinya Tuhan mengizinkan bahwa dia bisa menghakimi. Sementara kan bahwa hakim, contoh lah, hakim sendiri kan manusia sendiri. Padahal tujuannya untuk dihakimi untuk menunjukkan keadilan. Sementara manusia itu tidak bisa pasti memberikan keadilan kepada yang terdakwa gitu. Sama seperti yang terjadi pada saat ini di negara kita. Menjadi hakim kebanyakan yang tidak atau bisa dibilang yang tidak percaya kepada Tuhan. Seperti yang kita imani. Bahkan bisa terjadi sebuah pengadilan atau penghakiman seperti sesuai dengan yang terjadi atau bertentangan atau menjadi lawan dari kepercayaan kita atau bisa dibilang jadi seterulah dalam iman kita. Lalu memberikan penghakiman atau vonis kepada terdakwa seperti yang Muhammad Kece lah contohnya. Dia dihakimi 10 tahun, sementara yang lain dengan dakwaan yang sama penista cuma 5 bulan. Pertanyaan saya seperti ini, Pak. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan menerima hal keadilan seperti demikian? Bagaimana seharusnya sikap kita? Katakanlah saya sebagai orang terdakwa seperti Muhammad Kece. Saya tidak bisa mengelak, tetap menjalani hukuman itu. Sekalipun saya merasa keputusan itu tidak adil. Nah, bagaimana seharusnya sikap saya dan apa campur tangan Tuhan, otoritas Tuhan bagi orang seperti ini yang diadili dengan mendapatkan hukuman yang tidak adil? Kira-kira itu pertanyaan saya, Pak. Dan itu selalu terjadi juga di dalam para rasul di
Di dalam Alkitab semuanya juga terjadi dalam kehidupan ini. Nah, yang pertanyaan saya itu tadi, bagaimana Tuhan bisa atau kita menganggap bahwa hakim itu sudah ditetapkan untuk mengadili orang yang percaya seperti kita, yang pastinya pasti tidak adil kita terima. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Kira-kira itu dulu, Pak. Sebenarnya masih banyak sih. Ya. Terima kasih Pak Judiarto ya. Bagaimana sikap kita sebagai umat menerima keputusan pengadilan seperti itu, terutama kepada seperti contoh kepada Pak Muhammad KC. Ya, itu kan tidak adil. Iya. Hati kecil kita pasti menolak. Ya. Si Ahok pun menolak ketika diputuskan hakim sekian tahun supaya langsung masuk penjara. Ya. Kita pun menolak. Tapi kesaksiannya Ahok waktu divonis itu, saya nggak tahu, kata Ahok, kok ada damai sejahtera pada saya. Damai sejahtera itu saya nggak tahu dari mana. Tapi ketika divonis, saya merasa damai sejahtera. Muka saya sukacita, kata orang ya. Lalu saya pun di penjara, masuk ya biasa. Ada damai sejahtera. Nah itulah mungkin Pak ya yang dibilang keadilan Allah itu ya. Keadilan Allah itu bahwa ya Tuhan berikan itu. Mungkin Pak Muhammad KC pun seperti itu. Kita yang di luar melihat itu tidak adil. Itu. Jadi ya mari kita melihatnya itu bahwa Allah mampu kok. Allah mampu melakukan segala, Allah mampu. Ya, Allah pasti bisa. Makanya kita harus percaya bahwa Allah mampu dalam segala hal. Dan kita juga diberi akal memang ya. Puji Tuhan. Jadi bagaimana sikap kita? Kalau menurut saya, tetap berdoa. Tetap berdoa pada Tuhan. Untuk pertanyaan Pak Judiarto. Segala sesuatu yang terjadi ya, ada dalam koridor kekuasaan Tuhan. Gitu. Sebagai orang percaya, terus kita doakan, terus kita lakukan yang baik. Jadi bagaimana sikap kita? Tetap berdoa supaya pemerintah kita ini menjadi baik. Ya, tetap berdoa. Makanya terus kita lakukan yang baik. Ajar anak-anak kita, ajar keluarga kita untuk tetap berbuat baik. Supaya jangan seperti hakim-hakim itu ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, disumpah. Ya, sumpahnya kan pakai Al-Quran, kayak Alkitab. Ternyata, nah itu dia. Jadi bagaimana sikap kita? Ya, tetap berdoa. Kalau menurut saya, tetap berdoa. Lalu kembali kepada bacaan kita tadi ya. Ya jelas sih kalau di situ manusia tidak boleh menghakimi kalau dia juga melakukan hal yang sama. Satu itu. Ya. Kedua, dalam bacaan kita selanjutnya kita lihat Allah menghakimi ya, dengan adil. Ya, itu di ayat 3 itu ya, hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, buat kita semua yang melakukan nah, seperti ayat 7 tadi, ayat 7 dan seterusnya. Jadi Allah yang menghakimi akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Itu vonisnya Tuhan. Kita tidak bisa memvonis. Itu ayat 6 jelas. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jelas, tegas, tuntas. Ini orang-orang yang menurut Paulus sudah beriman. Orang Roma itu imannya sudah terdengar ke seluruh dunia. Gitu. Tapi menurut Paulus yaitu Tuhan akan membalas, menghakimi, memvonis
setiap orang menurut perbuatannya. Jangan main-main. Ya, sudah jelas itu ya. Itu dia. Yang menghakimi itu Tuhan. Ya. Yang vonis juga Tuhan. Itu dia. Jadi kalau saya juga lihat dari ayat tadi yang dibaca Pak Monas dari 2 Timotius 4 ayat 2. Di situ dikatakan beritakanlah firman. Intinya beritakanlah firman. Firman Tuhan, beritakan. Tuh. Nyatakan. Ya, yang salah ya, salah sesuai dengan firman Tuhan ya, nyatakan. Itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Tegurlah sesuai dengan firman Tuhan. Nasihatilah ya dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu ya. Jadi dengan firman Tuhan juga menilai diri kita sendiri. Ya. Apakah ya kita adil, apakah kita tulus, apakah kita sesuai juga dengan firman Tuhan. Itu ya. Jadi beritakanlah firman. Itu ya. Jangan ditafsir, Pak Bambang, jangan ditafsir. Jangan ditafsir ya. Oke lah. Menafsir. Oh, itu tafsir ya. Bukan nafsir. Jadi harus menilai. Karena Bapak ngambil ayat itu tadi kan. Ya, itu kan menyatakan kesalahan ya. Menghakimi itu menilai ya. Kalau kita baca di 6, satu Korintus itu jelas tuh. Saya bacakan untuk kita ya. Ini jelas di sini. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Itu dari mana tadi, Pak? Dari mana tadi, Pak? 1 Korintus 6. Di situ orang-orang menghakiminya, orang-orang percaya. 1 Korintus 6 ayat 1. Ayat 1, oke. Dengan ayat 4 itu. Nah, di situ ada perintah orang-orang kudus untuk menghakimi gitu loh. Jadi menghakimi itu menilai gitu. Seperti itu. Kalau kita Pak Bambang. Oke, sebentar Pak Jackson. Malaikat. Oke, terus Pak Jackson silakan. Ya, jadi maksud ini saya mau mengenai diskusi kita APA kita yang sebelum-sebelumnya kan ada dari Pak Gembala menyampaikan bahwa si ES itu kan bidat katanya gitu. Apakah itu bukan menjadi sebuah penghakiman? Menghakimi. Padahal sebenarnya itu kan tujuan gembala sidang kan untuk melindungi jemaat. Benar tidaknya apakah itu memang bidat atau tidak? Tapi itu apakah itu menjadi sebuah penghakiman gitu? Menghakimi ES gitu. Itu Pak. Jadi harus makanya saya melihat ini harus diperjelas seperti yang dibilang Pak Monas tadi kan menilai. Kalau kita kan menilai kan dari kacamata Alkitab kan. Jadi kalau kita lihat di Alkitab itu tidak sesuai dengan Alkitab, berarti itu sesuatu yang salah. Ya, dengan adanya kita menilai itu sesuai dengan Alkitab itu kita bisa menegur seseorang. Seperti mungkin ada yang saya lihat ada orang lain, anak-anak yang lain tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya sampaikan kepada anak-anak saya, si ini nggak boleh dicontoh. Karena kelakuannya begini. Apakah itu kan sering kan menjadi kata penghakiman ini digunakan untuk membungkam untuk kita tidak bisa menilai, tetapi sebenarnya tujuan memang tujuan utamanya untuk kebaikan. Jadi itu kembali tadi mengenai penilaian tentang CES bidat, apakah itu bukan menghakimi. Padahal tujuan Pak Gembala kan itu baik. Nah, itu aja sih untuk melindungi jemaat. Terima kasih. Ya.
Oke, ini berkembang ke Pak ES lagi ini ya. Contoh, ya kan banyak contoh-contoh ya. Oke, baik itu Baik Pak penilaian. Bambang. Ya silakan, mau jawab langsung, silakan. Ya. Jadi begini, yang perlu kita pahami baik-baik tentang menghakimi ini, ya. Menghakimi ini endingnya harus tahu, ya kan? Ada vonis. Ada vonis yang dijatuhkan. Itu yang harus goalnya dari menghakimi itu apa? Bukan penilaiannya, tapi goalnya apa dari menghakimi itu? Goalnya adalah vonis yang dijatuhkan dari penghakiman itu apa? Dan gitu. Nah, dalam konteks ES tidak dihakimi, tetapi dinyatakan bahwa dia sesat. Kenapa dinyatakan sesat? Karena bertentangan dengan Alkitab. Belum divonis loh. Harus dipahami, belum divonis. Yang memvonis itu siapa? Tuhan. Seperti itu. Jadi makanya saya bilang perlu memahami dengan baik menghakimi itu. Jadi kita tidak hanya bisa membatasi menghakimi itu hanya dalam konteks menilai. Itu tidak lengkap. Harus komplit ya sampai kepada vonis. Ya kan? Jadi ES itu dinyatakan sesat, dinyatakan bidat karena bertentangan dengan Alkitab. Sekali lagi, dinyatakan bidat, dinyatakan sesat. Karena ajarannya bertentangan dengan Alkitab. Bukan divonis loh. Karena menghakimi itu harus sampai ke vonis. Gitu. Ya. Makanya saya katakan tadi, kita tidak bisa menghakimi karena sampai kepada vonis. Menghakimi itu sampai kepada vonis. Tidak bisa hanya sebatas menilai saja. Nggak bisa, namanya menghakimi kok masa cuma menilai, nggak begitu. Tetapi kalau teguran, kalau nasihat, ya kita lakukan itu untuk memperbaiki. Seperti itu. Karena teguran, nasihat itu tidak ada hubungannya dengan menghakimi. Karena menghakimi itu sampai kepada vonis, endingnya. Tidak bisa di tengah jalan, lepas begitu saja kita menghakimi. Enggak begitu konstruksi berpikirnya Alkitab ketika bicara tentang menghakimi harus sampai kepada vonis. Seperti itu. Nah, makanya kalau Pak Jackson katakan tadi ES, itu ES belum divonis karena tidak ada penghakiman di sana. Tapi dinyatakan salah, iya. Dinyatakan sesat, iya. Karena bertentangan dengan Alkitab. Itu jelas. Kalau dihakimi, maka dia baru bisa divonis. Tapi belum ada persidangan terkait dengan ES. Belum ada. Sehingga tidak ada vonis di sana. Tetapi dinyatakan salah, dinyatakan sesat, iya. Karena bertentangan dengan Alkitab. Itu dulu yang, makanya saya katakan tadi, kita harus paham betul ketika kita menggunakan istilah menghakimi. Bobotnya itu levelnya tinggi dibandingkan dengan nasihat dan teguran. Dalam nasihat juga kita kasih tahu salahmu, nggak baca Alkitab loh. Kamu salah, tidak berdoa loh. Itu kan nasihat, bukan vonis. Seperti itu dalam konteks menghakimi. Makanya tadi Ibu Yuli sudah bertanya apa bedanya menghakimi, menasehati, dan menegur. Itu tiga hal yang berbeda. Seperti itu. Jadi saya tidak menghakimi Pak ES, tidak. Karena tidak ada proses pengadilan di sana. Gitu. Jadi makanya saya tidak katakan bahwa ES divonis. Enggak. Tapi dinyatakan sesat, iya. Dinyatakan salah, iya. Ukurannya apa? Tadi Pak Mona sudah bilang, Alkitab. Kalau dia sudah bertentangan dengan Alkitab, maka dia dinyatakan bidat, dinyatakan sesat. Belum divonis loh. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Bambang.
Oke, Pak Jackson, sudah ya jelas ya. Jadi ada bedanya hakiman, nasihati, menegur. Ya, itu tegur dengan kasih ya. Oke, firman Tuhan juga katakan itu. Oke, jadi emang kalau sudah perlu lebih waktu lebih panjang dan on-site ini ya, jangan online supaya jelas ya jadinya itu ya. Tapi emang sebenarnya harusnya membawakan ini kan karena kita sharing bersama ini. Harusnya ada yang membawakan materi sudah mempersiapkan itu. Jadi kembali kita ke bacaan kita tadi ya. Tapi ini sudah jam 20:39. Emang kita mulai tadi agak lambat ya. Pak Judiarto mau tanya lagi itu dia. Pak Judiarto masih mau bertanya. Baik. Silakan Pak Judiarto. Ayo Pak, silakan Pak. Tanya Pak Jackson dulu, sudah paham belum tuh? Pak Jackson. Gimana Pak Jackson? Ya, sorry. Masih, ya secara ini sih masih belum Pak. Tapi nanti walaupun ya perbedaan itu kan memperluas lah, bukan tujuannya ketidakpuasan itu kan bukan berarti harus puas pada saat kita PA ini. Jadi disitulah pencarian. Iya. Itu Ya, maksudnya jangan sampai nanti Pak Jackson tidak mau lagi negur orang, tidak mau lagi nasihat orang, persoalan tinggal gitu. Kan itu. Jadi harus pas pemahamannya supaya ketika diberi Tuhan kesempatan untuk menasihati, untuk menegur, ya dilakukan. Seperti itu. Jangan sampai karena gara-gara saya bilang jangan menghakimi, akhirnya nggak mau lagi Pak Jackson menegur, nggak mau lagi menasihati, kan persoalan nanti. Iya Pak. Ya. Jadi yang saya maksudkan adalah soal menghakimi ini. Jadi menghakimi ini dia tidak setengah-setengah seperti itu, karena proses menghakimi itu sampai kepada vonis. Seperti itu Pak. Makanya ketika Pak Monas tadi agak berbeda, kami dua punya cara berpikir. Saya berpikirnya menghakimi itu sampai kepada vonis, karena Yohanes 7 tadi 24 adil, menghakimi dengan adil. Seperti itu. Nah, kalau menghakimi dengan adil itu harus vonis. Kalau tidak gantung dia. Nah, nggak bisa begitu kalau menghakimi. Ya kan, lalu Matius pasal 7 juga kan dalam khotbah Yesus di bukit tentang hal menghakimi pun jelas. Janganlah kamu menghakimi dan seterusnya. Kenapa kamu lihat selumbar di mata orang lain padahal balok di matamu dan seterusnya. Itu ada hal-hal yang kita bisa lihat dari perspektif penghakiman itu. Jadi tidak penghakiman itu atau menghakimi itu tidak setengah-setengah jalan. Dia harus lengkap sampai kepada vonis. Itulah sebabnya tadi saya agak berbeda dengan Pak Monas terkait dengan konteks menghakimi tadi itu. Seperti itu Pak. Jadi saya berharap Pak Jackson jangan langsung down, nggak lagi mau deh, nanti dibilang saya menghakimi lagi. Bercanda Pak Jackson ya. Yuk. Gini Pak, jadi saya penyambung, istri kebetulan masih bingung tadi apa yang disampaikan Pak Gembala itu kan, vonis itu kan milik Tuhan, benar Pak ya? Jadi Tuhan yang memvonis. Iya, berarti kalau belum sampai ke vonis, berarti itu bukan menghakimi. Berarti kalau belum sampai ke Tuhan, berarti manusia itu bisa menghakimi. Iya, jadi menghakimi itu harus sampai vonis. Mau kalaupun manusia melakukannya harus sampai vonis, tidak bisa tidak. Bagaimana manusia memvonis? Makanya dalam pengadilan itu hakim harus sampai kepada vonis. Kalau tidak gantung dia, nggak jelas statusnya bagaimana. Itulah konstruksi berpikir tentang menghakimi. Gitu. Jadi manusia kita ini yang tidak punya kapasitas secara legal, secara formal,
ya kita tidak bisa menjalankan prosedur menghakimi itu. Hanya hakim dan jaksa yang bisa melaksanakan itu. Karena mereka diberi kewenangan sebagai tadi kata Pak Pit, alat Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa menjalankan itu, menghakimi itu, yang kita bisa lakukan adalah menasehati dan menegur. Di situ ruang yang Tuhan kasih kepada kita, saling menasihati, saling menegur itu sah, tidak salah. Hanya kita perlu supaya jangan sampai menghakimi. Ya, gimana Pak Jackson? Iya, maksudnya gini Pak. Jackson. Ya, jadi kalau memang penghakimannya harus ada vonis di mana Tuhanlah yang memutuskan, berarti manusia itu tidak pernah menghakimi. Tetapi di sini dikatakan jangan menghakimi. Iya. Nah, sebenarnya ini nggak relevan gitu, bahwa untuk apa ini ayat ini disampaikan kalau manusia tidak bisa menghakimi. Lah, Di sini berarti ada kasus manusia menghakimi, makanya diingatkan jangan menghakimi. Sudah cukup. Itu Pak. Iya, Ya, baik. Tadi maaf Pak Bambang, saya lanjut ya Pak Bambang ya. Silakan, Pak. Jadi gini Pak Jackson, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada bagian-bagian manusia yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses menghakimi itu. Contoh tadi saya kasih tahu, jaksa, hakim itu diberi kesempatan, diberi ruang secara khusus, secara legal, diakui. Dan itu juga sebagai alat Tuhan, untuk apa? Untuk menghakimi pelaku kriminal, pelaku kejahatan. Ya, itu ada. Itulah ruang manusia yang diberikan Tuhan untuk menjalankan proses menghakimi itu, penghakiman itu. Di luar itu tidak bisa. Macam kita ini, kita kan tidak diberi ruang untuk itu. Tapi ada bagian mereka yang diberi ruang oleh Tuhan, oleh negara, legal, menjalankan itu ada. Sampai kepada proses vonis tadi. Menghakimi sampai kepada proses vonis. Nah, kita yang tidak punya kapasitas untuk menjalankan itu, kita diberi ruang menasehati, menegur. Di situ ruang kita. Kenapa? Karena menegur, menasihati itu posisi kita yang menegur dan yang ditegur itu sama. Levelnya sama, sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Begitu juga dalam menasihati, posisinya sama. Yang menasihati dan yang dinasihati posisinya sama. Tetapi kalau sudah sampai kepada menghakimi, itu ada hakim, ada terdakwa. Seperti itu. Yang ujungnya kepada vonis. Jadi ruang yang Tuhan berikan kepada kita, selain jaksa dan hakim, adalah ruang menasihati dan menegur. Di situ, Pak. Dan menegur dan menasihati tidak cuma satu kali, langsung orang berubah, langsung bertobat, enggak juga. Ada berkali-kali juga enggak bertobat, enggak berubah. Tapi terus dilakukan, menegur, menasihati, terus dilakukan. Sepanjang Tuhan kasih kita kesempatan untuk itu. Seperti itu, Pak. Iya, makasih, Pak. Udah, Pak Jackson? Masih? Oke dulu, Pak. Oke, terima kasih. Nanti kita berkembang lagi nanti ya, pertemuan-pertemuan berikut ya. Oke, itu seru ini ya. Ini soal penghakiman ini seru ini ya. Kira ya kita lihat kayak ini berkembang dalam sharing ya. Kalau kita lihat di sini bacaan di ayat kita ini jelas bahwa yang menghakimi di pasal 1 ayat 18 sampai 31 tentang hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia, jelas itu hukuman dari Allah. Hukuman itu Allah yang berhak untuk memberikan hukuman. Ya, hukuman itu hanya Allah yang memberikan. Makanya di ayat 2 pasal 2 ayat 1, karena itu. Ya. Karena itu, manusia,
bukan hakmu untuk menghakimi, itu kira-kira oleh Paulus ya. Bukan naksirkan ya, tapi itu jelas karena konteksnya di atas. Itu. Ya, oke. Hak Tuhan itu. Ya. Saya lupa Jadi- tadi Pak Bambang, mohon maaf, Ya. saya potong dulu. Tadi soal Pak Judiarto, bagaimana sikap kita ketika proses pengadilan itu di pengadilan itu tidak adil, ya kan? Vonis dan sebagainya itu kita nilai, ya, dari luar, ya, menilainya dari luar, tidak adil, ya kan? Menurut kita tidak adil. Oke, karena kita ada di luar, ya kan? Tapi menurut mereka yang menjalankan itu adil. Oke? Dan karena menurut mereka yang terlibat langsung dalam proses itu adil, maka vonis dijatuhkan. 3 tahun, 6 bulan, 10 tahun, itu menurut proses itu adil. Nah, apakah kita yang di luar bisa komplain? Nggak bisa. Ya kan? Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Sebagai umat Tuhan, menyikapi berbagai dinamika hukum yang ada di negara kita ini. Ya, kalau kita perhatikan, kurang apa orang Kristen jadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa di sana? Banyak kok. Ya kan? Nah, kita percayakan hak keadilan kita kepada mereka yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan itu. Kita serahkan. Dan apapun hasilnya, kita terima. Karena ada orang-orang yang memang Tuhan beri tempat mereka untuk ada di sana, di ruang-ruang itu. Kita tidak bisa menjangkau ke sana. Nah, oleh sebab itu, kita dorong orang-orang yang Tuhan sedang taruh di sana, supaya mereka terus bergerak, terus berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Lalu tadi Pak Bambang sudah bilang, kita ya terus doakan. Dan ketika kita siapkan anak-anak kita supaya mereka menjadi pejuang-pejuang hukum yang menegakkan keadilan nantinya, generasi berikutnya. Kan tidak selamanya generasi sekarang ini hidup terus. Bisa nantikan generasinya Yesaya, generasinya Hansiro, ya kan? Mereka akan menegakkan hukum. Nah, nilai-nilai itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Itulah salah satu dari bentuk kontribusi kita, partisipasi kita dalam berupaya bagaimana hukum di negara kita ini berlaku seadil-adilnya. Walaupun di dalam pengadilan yang harusnya ada keadilan, seringkali juga tidak adil, kan kira-kira gitu. Yang kita lihat dari luar ya, dari luar. Kita kan tidak tahu di dalam sana gimana-gimana kan. Itu aja tambahannya Pak Bambang, terima kasih. Oke. Kalau pengadilan penghakiman. Halo, halo, kedengaran suara saya? Hilang. Dengar Pak, dengar Pak. Jelas. Oke. Saya HP kali. Jadi itu ya, kita lanjutkan depan ya, boleh ya, aja ya. Saya tahu masih banyak yang belum puas. Saya masih banyak yang ingin sharing, tapi waktu sudah ya. Siapa? Udah overtime, udah habis waktu. Makanya udah lewat Pak. Itu dia saya bilang sudah. Tapi karena tadi masih ada Pak Jackson, masih ada yang lain. Oke lah, saya juga sudah cukup.